Bentuk negara Amerika Serikat. Bentuk negara yang dianut oleh Amerika Serikat adalah negara federasi atau negara serikat. Negara federasi atau serikat adalah bentuk negara gabungan yang terdiri dari beberapa negara bagian dari sebuah negara serikat. Semula negara bagian tersebut merupakan negara yang merdeka, berdiri sendiri dan berdaulat, lalu menggabungkan dirinya dengan negara serikat, sehingga melepaskan sebagian kekuasaannya dan menyerahkannya kepada negara serikat. Penyerahan kekuasaan itu dinamai dengan istilah limitatif. Pada saat deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat hanya memiliki 13 bagian negara saja. Namun, seiringnya berjalannya waktu, mengalami penambahan negara bagian, sehingga saat ini Amerika Serikat memiliki 50 negara anggota, di mana 4 diantaranya secara resmi menyebut dirinya sebagai persemakmuran. Negara federasi atau serikat adalah negara yang tersusun dari beberapa negara yang sudah berdiri sendiri, merdeka, dan berdaulat. Para negara bagian ini juga memiliki undang-undang serta pemerintahannya sendiri. Kemudian, karena suatu kepentingan, negara bagian itu saling menggabungkan diri guna membentuk kerjasama yang efektif. Negara-negara bagian tersebut tetap memiliki otonomi untuk mengatur kepentingan yang bisa diatur sendiri. Di samping urusan-urusan pemerintahan yang akan diatur dan dijalankan bersama dengan ikatan kerjasama itu. Yang diatur bersama oleh pemerintah federasi adalah urusan-urusan pokok negara federasi tersebut. Ikatan kerjasama antar negara bagian tersebut memiliki undang-undang dasar dan pemerintahan pusat yang kemudian disebut pemerintahan gabungan atau pemerintahan federasi. Dengan demikian, dalam negara federasi itu terdiri dari dua macam negara, yaitu negara federasi dan negara-negara bagian. Dua macam pemerintah, yaitu pemerintah negara federasi dan pemerintah negara bagian. Dua macam undang-undang dasar, yaitu undang-undang dasar negara federasi dan undang-undang dasar masing-masing negara bagian. Dua macam urusan pemerintah, yaitu urusan pemerintahan negara federasi dan urusan pemerintahan negara bagian. Dan juga terdapat negara di dalam negara, yaitu negara bagian berada di dalam negara federasi. Bentuk pemerintahan negara Amerika Serikat. Amerika Serikat adalah suatu republik konstitusional federal yang terdiri dari atas 50 negara anggota negara, di mana presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, kongres, dan lembaga peradilan berbagi kekuasaan yang melekat pada pemerintahan nasional, dan pemerintah federal berbagi kedaulatan dengan pemerintah negara anggota cabang eksekutif yang dikepalai oleh presiden dan tidak memiliki kebergantungan terhadap kekuasaan legislatif. Kekuasaan legislatif telah tersedia pada dua kamar kongres, yakni Senat dan Dewan Kaki Tangan Rakyat. Cabang yudikatif atau keperadilan terdiri dari Mahkamah Mulia dan pengadilan-pengadilan federal yang semakin rendah letaknya menjalankan kekuasaan yudikatif. Fungsi peradilan adalah sebagai penafsir konstitusi dan hukum-hukum federal dan peraturan-peraturan yang berlanjut di Amerika Serikat. Amerika Serikat adalah salah satu negara demokratis maju, dan negara Amerika Serikat dipimpin oleh presiden. Presiden Amerika Serikat adalah kepala negara dan kepala pemerintahan federal dari negara Amerika Serikat. Seorang presiden Amerika Serikat hanya boleh menjabat selama 2 masa bakti yang masing-masing memiliki lama panjang sepanjang 4 tahun. Sistem bipartai artinya mengurangi terjadinya koalisi di tengah petinggi negara supaya dapat mengurangi masalah korupsi dengan sistem pemilihan menggunakan sistem distrik. Sesudah ratifikasi amandemen ke-22 pada Konstitusi Amerika Serikat mengubah masa bakti presiden dan wakil presiden, sehingga dimulai pada tengah hari tanggal 20 Januari dimulai dengan masa bakti kedua Franklin Roosevelt pada tahun 1937. Presiden pertama yang memimpin adalah George Washington pada tahun 1732 sampai 1799, dan sekarang telah memasuki presiden yang ke-46, yaitu Joe Biden yang baru dipilih pada tanggal 20 Januari 2021. Sistem pemerintahan Amerika Serikat. Sistem pemerintahan yang dianut Amerika Serikat yaitu sistem presidensial, yang mana penyelenggaraan negara berada di tangan presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Sistem pemerintahan presidensial ini tidak dapat dipisahkan dari Amerika Serikat. Dalam literatur dinyatakan bahwa Amerika Serikat tidak saja merupakan tanah kelahiran sistem presidensial, tetapi juga contoh ideal karena memenuhi hampir semua kriteria yang ada dalam sistem presidensial itu sendiri. Dalam Undang-Undang Dasar Amerika Serikat tidak ada ketentuan yang menyatakan secara tegas bahwa Amerika Serikat menganut sistem presidensial. Ciri sistem tersebut didapati dengan menyimpulkan isi dari pasal-pasalnya, antara lain dalam pasal 2 ayat 1 paragraf 1 yang berbunyi, kekuasaan eksekutif berada di tangan Presiden Amerika. Presiden menjabat selama 4 tahun bersama dengan wakil presiden yang terpilih pada jangka waktu yang sama, dipilih dengan cara begitu.
Kemudian pasal 2 ayat 2 paragraf 1 yang berbunyi Presiden adalah panglima tertinggi Angkatan Darat dan Angkatan Laut Amerika Serikat dan milisi negara bagian apabila sedang dipanggil untuk tugas yang nyata bagi kepentingan Amerika Serikat. Presiden dapat meminta pendapat secara tertulis dari pejabat utama dalam masing-masing departemen pemerintah mengenai masalah apapun yang berkaitan dengan jabatan mereka masing-masing. Dan Presiden memiliki wewenang untuk memberikan penangguhan dan pengampunan untuk kejahatan terhadap Amerika Serikat kecuali dalam kasus dakwaan dan tuntutan terhadap pejabat negara. Paragraf 2 pasal dan ayat yang sama berbunyi Presiden mempunyai wewenang dengan nasihat dan persetujuan Senat untuk membuat perjanjian internasional dengan dukungan 23 anggota Senat. Presiden dengan nasihat dan persetujuan Senat mencalonkan dan mengangkat duta besar, duta-duta lain dan konsul. Hakim Agung dan semua pejabat lain di Amerika Serikat yang belum diatur dalam Undang-Undang Dasar ini akan diatur dan ditetapkan dengan undang-undang. Misalnya pembagian kekuasaan yang didasarkan antara eksekutif dan legislatif, walaupun tidak terpisah sama sekali, juga merupakan ciri sistem presidensial tercermin dalam pasal 1 ayat 1 UUD AS yang menentukan semua kekuasaan legislatif ditetapkan oleh sebuah Kongres AS yang terdiri atas Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat. Sistem presidensial Amerika Serikat sangat mendekati teori trias politik dan sekuler, sehingga dalam beberapa hal nampak jelas pemisahan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif. Presiden dan menteri tidak ikut dalam jalan Kongres, misal dalam pembahasan Kongres tidak dapat menjatuhkan pemerintah atau presiden, tapi sebaliknya Presiden tidak dapat membubarkan Kongres. Namun demikian ada pula sisi kerjasama antara eksekutif dan legislatif, misalnya dalam pengangkatan pejabat penting terutama para menteri dan hakim Mahkamah Agung diperlukan advice dan consent Senat, dan perjanjian-perjanjian dengan negara lain juga memerlukan persetujuan Senat. Melalui wewenangnya ini, Kongres ikut mencampuri urusan perdagangan internasional di mana AS berperan. Sistem checks and balance nampak dari demokratik ketatanegaraan antara eksekutif dan legislatif. Sistem ini diperlukan sebagai penyeimbang kekuasaan presiden yang relatif besar. Dalam sistem presidensial AS pada prinsipnya hanya Kongres yang berwenang mengajukan ketujuh. Berbeda dengan Indonesia di mana eksekutif pada presiden yang membahas dan menyetujui suatu RUU. Tapi sebagai penyeimbang dari ketiadaan presiden dalam pembahasan dari persetujuan RUU, presiden berhak memveto setiap RUU yang sudah diterima atau disetujui di sidang Kongres dapat mengatasi dan meniadakan veto itu, yaitu dengan kekuatan 2/3 dari suara dalam masing-masing badan Kongres, maka RUU tersebut tidak menjadi undang-undang. Pembagian kekuasaan di Amerika Serikat dikenal dengan teori trias politika yang terdiri dari asas eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Yang pertama, legislatif. Sebagai kepala lembaga eksekutif, Presiden memiliki tanggung jawab yang besar terhadap berlangsungnya negara dan mengambil keputusan. Dalam memilih keputusan, Presiden dibantu oleh para menteri dan staf pendukung yang selalu siap berada di samping Presiden. Yang kedua yaitu yudikatif. Yudikatif itu badan yang dipimpin oleh Mahkamah Agung yang menafsirkan konstitusi dan undang-undang yang terdiri dari 9 hakim agung yang diangkat masa jabatannya seumur hidup oleh Presiden atas persetujuan Senat. Ketiga adalah lembaga legislatif. Lembaga legislatif di Amerika disebut dengan Kongres. Kongres adalah lembaga legislatif yang terdiri dari 2 bagian, yaitu House of Representative dan Senat, yang semuanya berjumlah 525 anggota. Dengan perincian House of Representative 435 anggota dan Senat 100 anggota. Kekuasaan yang diberikan kepada Kongres di bawah konstitusi termasuk kekuasaan untuk mengatur pajak, meminjam uang, mengatur perdagangan antar negara bagian, memaksudkan dan menghukum Presiden, menyatakan perang, mendisiplinkan anggotanya sendiri, dan menentukan aturan prosedurnya. Kecuali RUU pendapatan yang harus berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat. RUU legislatif dapat diajukan dan diubah oleh salah satu majelis. RUU dengan perubahannya harus melewati kedua majelis dalam bentuk yang sama dan ditandatangani oleh Presiden sebelum menjadi hukum. Sistem pemilihan di Amerika Serikat. Badan yang menyelenggarakan pemilu di Amerika Serikat disebut Electoral College. Seluruh warga Amerika Serikat yang berusia di atas 18 tahun berhak untuk memberikan suara dalam pemilihan presiden tersebut. Sistem penyelenggaraan pemilihan ini berbeda dengan republik lain, di mana suara rakyat langsung menentukan kandidat presiden yang menang. Walau memilih calon presiden, sebenarnya pada tahap ini warga Amerika Serikat baru menentukan jumlah pemilih untuk maju lagi ke tahap akhir, yaitu Electoral College. Dalam prinsip ini, kandidat yang bisa memperoleh suara terbanyak di suatu negara bagian akan mengambil seluruh suara di negara bagian itu, termasuk dari mereka yang tidak memilihnya. Namun demikian, prinsip tersebut tidak berlaku di 2 negara bagian, yaitu Nebraska dan Maine. Kedua negara bagian itu menerapkan prinsip proporsional, di mana jumlah suara elektor yang didapat calon presiden hanya dihitung sesuai yang mereka dapat. Dengan sistem pemilu Amerika yang berlaku ini, seorang kandidat dapat kalah meski menang pada suara mayoritas rakyat. Dengan demikian, apapun hasil pemungutan suara rakyat,
kandidat yang memperoleh suara lebih banyak pada tahap Electoral College akan menang. Bila tidak ada kandidat yang memenangkan suara dari Electoral College, maka pemilihan presiden diserahkan ke Kongres. DPR akan memilih calon presiden yang memperoleh suara terbanyak di Electoral College. Masing-masing delegasi negara bagian di DPR memiliki 1 suara. Anggota DPR juga memiliki keleluasaan untuk menentukan cara memberikan suara.